Ini 2505 insan perhubungan yang tentunya akan segera dilantik sebagai perwira transportasi. Saya merasa senang dan bangga berada di tengah-tengah adik-adik sekalian. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Pak Wamen, kalau diizinkan, saya boleh nggak supaya nggak terlalu berjarak begitu? Saya lebih baik turun ke sini boleh ya, sambil lebih dekat ya? Boleh? Sambil bisa lihat mana yang ngambek-ngambek ini. Udah sarapan belum? Karena kita juga pernah seperti mereka. Paling berat itu kalau acara mendengarkan ceramah. Betul ya? Tapi kan sebentar lagi menjadi perwira transportasi. Jadi saya yakin berbeda. Bukan lagi sebagai kadet, bukan lagi sebagai siswa atau mahasiswa yang hanya mendengarkan begitu, tetapi juga sudah siap mengabdi di lapangan. Betul? Sebelum saya mulai, saya mau dengar suaranya ya. Kalau saya absen nanti sekaligus absen, nggak boleh Pak ya. Tolong teriak yang keras. Bisa ya? Yang pertama, saya pengen dengar suaranya teriak yang keras, siap gitu. PTDI, STTD, wangi-wangi. Oh kalau gitu berdiri deh, biar tahu, biar kelihatannya kan banyak banget nih. Sambil berdiri ya. Coba STTD. Mana suaranya? Oh, oke. Oh agak juga ya. Oke. Ulangi lagi, turun lagi. Jadi biar ini juga teori atau taktik dari pelatih supaya tidak ngantuk ini. STTD. Tepuk tangan semuanya. PKTJ Tegal. Oke, tepuk tangan. Poltrans SDP Palembang. Tepuk tangan. Oh ya, mohon maaf. Ini tadi para ketua dan pimpinan dari perguruan tinggi, tepuk tangan dulu nih. Ini lupa saya. Jadi insya Allah saya kalau ada kesempatan bisa berkunjung ya, langsung ke kampus-kampus di berbagai daerah. PPI Madiun. Mantap, tepuk tangan. Poltrada Bali. Tepuk tangan. STIP. Oke, tepuk tangan. PIP Semarang. Oke. Ini berdiri beda-beda kan? Jangan sama gitu ya. PIP Makassar. Oh ini banyak ya. Politeknik Payan, Poltekpel Banten. Ya. Oke, tangan. Poltekpel Barombang. Barombong. Terima kasih. Tangan. Poltekpel Malahayati. Poltekpel
Sumbar. Oke, makasih. Poltekpol Sulut. Oke, Sulut. Poltekpol Surabaya. Oke. Paling banyak ya? Poltekpol Sorong. Oke, makasih Sorong. PPI Curug. Oke, makasih. Poltek Bank Jayapura. Poltek Bank Makassar. Poltek Bank Medan. Oke. Poltek Bank Palembang. Terakhir Poltek Bank Surabaya. Oke. Sudah semua? Ada yang belum? Kalau gitu sekarang saya ingin terakhir semua berdiri dan teriak bersama-sama. Kita getarkan gedung ini, ya. Kalau saya teriak perwira transportasi, semuanya berdiri dan teriak siap sekencang-kencangnya, bikin gedung ini bergetar. Perwira transportasi. Terima kasih, tepuk tangan kita semuanya. Jadi ini menunjukkan bahwa Kementerian Perhubungan adalah kementerian yang paling banyak pasukannya. Ada di mana-mana. Darat, laut, dan udara. Ini satu klik di bawah TNI aja, Pak. Darat, laut, udara. Jangan-jangan ada pasukan khususnya juga di sini. Ada Kopassusnya di sini. Ini kalau tambah 1 tahun lagi pada bisa terjun semua nih, Pak. Bisa terjun, bisa nyelam. Jadi luar biasa. Terima kasih telah mengundang kami ke sini, Pak Wamen. Tolong sampaikan salam hormat saya kepada Bapak Menteri Perhubungan dan Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya banggakan. Saya hadir untuk sama-sama menyaksikan bagaimana masa depan Indonesia kita persiapkan bersama. Terutama masa depan perhubungan, masa depan transportasi yang menjadi tulang punggung dari pembangunan ekonomi bangsa manapun, tentu termasuk Indonesia. Indonesia negara yang besar, negara yang penuh dengan kompleksitas, bukan hanya jumlah penduduk yang besar, tetapi sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kita harus meyakinkan bahwa setiap warga negara mendapatkan kesempatan dan ruang yang sama untuk bisa menjadi sejahtera di negerinya sendiri. Dan kita tidak boleh menghadirkan gap, ketimpangan antar wilayah yang terlalu besar. Jawa dengan pulau-pulau lainnya juga harus tumbuh dengan baik. Masyarakat dari Aceh hingga Papua harus sejahtera dan bahagia bersama. Jadi kalau Kementerian Perhubungan, kalau kita semua bisa menghadirkan kebijakan dan juga bisa menyelenggarakan transportasi bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendistribusikan kesejahteraan secara adil dan merata. Sekali lagi, peran penting Kementerian Perhubungan ini memang diharapkan mampu menjawab tantangan-tantangan Indonesia ke depan. Saya akan masuk ke paparan yang saya siapkan.
SDM unggul untuk masa depan perhubungan di Indonesia. Oke, sini. Jadi saya tentunya berharap kita semua terus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Adik-adik sudah melampaui sekian tahun mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan juga pengalaman berharga. Sudah saatnya diaplikasikan dengan baik di lapangan, sesuai dengan profesi masing-masing. Kita ingin membuka lembaran baru. Biasanya yang baru akan dilantik ini akan bertanya dan membayangkan seperti apa nanti dunia sebenarnya, dunia nyata yang akan diselami di masing-masing bagian tadi. Oleh karena itu, kita siapkan diri dengan sebaik-baiknya. Saya yakin 3 aspek yang dilatihkan selama pendidikan, baik intelektual, fisik maupun mental, itu akan sangat berarti dalam perjalanan karir kalian. Jangan lupakan nilai-nilai itu yang didapatkan selama ini. Kemudian ada 4 agenda yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sedikit mari kita melihat mega tren dunia, tren global yang juga berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap Indonesia, tentu terhadap sektor perhubungan dan transportasi. Yang kedua, mari kita berimajinasi, tetapi juga dalam konteks yang relevan, menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Ini harus terus kita jaga spirit ini. Jangan kemudian hanya menjadi jargon semata. Lalu kita harus juga ketahui urgensi pembangunan infrastruktur dan juga khususnya aspek konektivitas antar wilayah di Indonesia. Dan yang terakhir, saya akan menyampaikan pesan-pesan singkat sebagai senior yang juga pernah melewati fase-fase seperti ini. Teman-teman yang saya banggakan, dunia terus mengalami perubahan dan disrupsi. Kita juga harus memahami ini agar kita tidak kehilangan arah kemana kita akan melakukan transformasi, dan profesi yang kita tekuni ini juga terus melakukan adaptasi yang diperlukan. Dunia akan semakin bertambah jumlah penduduknya.